Saat itu Qian Heng mengantarkan Cheng Yao pulang ke rumah. Sebelum turun dari mobil mereka masih terus saling memperlihatkan kebahagiaan dengan saling bertatapan dan bergenggaman tangan dengan erat sambil mendengarkan musik. Mereka benar-benar terlihat seperti sedang dimabuk asmara, namun saat mau turun dari mobil tanpa sengaja jari Qian terjepit pintu mobil yang membuat Cheng Yao begitu terkejut, namun Qian Heng berusaha menutupi rasa sakit yang ia rasakan. Lalu sesampainya di rumah mereka masih saja saling merindukan satu sama lain. Keesokan harinya Qian Heng sedang berada di rumah Cheng Yao. Kali ini Qian Heng sengaja memperlihatkan jika luka di tangannya begitu parah. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat kasihan pada bosnya itu. Qian Heng juga terus memanfaatkan situasi tersebut agar Cheng Yao menyuapinya makan, bahkan Qian Heng pun ingin Cheng Yao membantunya membersihkan diri sebab malam itu ia akan menginap di rumah Cheng Yao, tetapi semua usaha Qian Heng tidak berjalan dengan lancar karena akhirnya Cheng Yao malah mengetahui jika atasannya itu sedang memanfaatkan situasi tersebut. Namun Cheng Yao tetap terlihat bahagia dengan perubahan yang ada pada diri Qian Heng. Di hari berikutnya Cheng Yao pun membantu memasangkan dasi Qian Heng. Walaupun ia tidak ahli memasang dasi, tetapi Qian Heng bersedia mengajari Cheng Yao. Qian Heng juga ingin terus memanfaatkan setiap momen bersama asistennya itu sampai membuat Cheng Yao merasa sangat malu. Kemudian ketika berada di perusahaan, Qian Heng mulai ingin berbaur lebih dekat dengan para karyawan, tetapi hal itu malah membuat mereka semua menjadi begitu canggung. Setelah itu pada saat jam pulang tiba, Qian Heng terus saja ingin berada di dekat Cheng Yao, namun kedatangan Tanying dan Yu Fei membuat mereka berdua terkejut. Hal yang sama juga dirasakan oleh Tanying dan Yu Fei sebab mereka pun sedang bermesraan seperti Cheng Yao dan Qian Heng. Beruntung tidak ada yang curiga sama sekali dengan hubungan mereka semua. Di malam hari Qian Heng kembali memberikan kejutan untuk Cheng Yao karena ia ingin membuatkan durian panggang seperti yang diinginkan Cheng Yao, padahal sebenarnya Qian Heng tidak menyukai buah durian. Dan tak disangka saat itu Cheng Yao memberikan sebuah hadiah dasi untuk Qian Heng. Cheng Yao juga mengatakan jika ia tidak ingin sampai ada yang mengetahui hubungan mereka berdua sebab Cheng Yao ingin berhasil dalam pekerjaan dengan usahanya sendiri. Hal itu pun membuat Qian Heng langsung memeluk Cheng Yao karena ia sangat memahami keinginan asistennya itu, dan Qian Heng berjanji untuk terus menghargai setiap keputusan Cheng Yao. Keesokan harinya Qian Heng secara diam-diam menemui Cheng Yao sambil membawakan minuman susu, bahkan ia juga ingin mencium Cheng Yao, namun lagi-lagi ciuman itu pun harus gagal sebab kedatangan dua orang rekan kerja Cheng Yao. Hal tersebut membuat Qian Heng segera menyembunyikan diri. Dan ketika keadaan kembali aman, Qian Heng langsung menemui Cheng Yao. Qian Heng juga terlihat benar-benar sangat menyayangi bawahannya itu. Di malam hari Qian Heng kembali mengantarkan Cheng Yao pulang ke rumah, bahkan sebelum turun dari mobil Qian Heng sempat mengajak Cheng Yao untuk berfoto selfie, tetapi Cheng Yao tidak ingin Qian Heng mempublikasikan hubungan mereka berdua sebelum ia benar-benar merasa siap. Hal itu pun langsung dituruti oleh Qian Heng karena ia sangat menghargai Cheng Yao. Di hari berikutnya Qian Heng memberikan Cheng Yao sebuah kasus. Kali ini Qian Heng benar-benar mendukung asistennya itu untuk berkembang sesuai dengan yang Cheng Yao inginkan. Lalu Qian Heng juga pergi mengantarkan Cheng Yao bertemu dengan klien barunya. Selama di perjalanan Qian Heng terus memberi masukan untuk Cheng Yao. Dan sesampainya di sebuah kafe, Cheng Yao pun bertemu dengan kliennya yang bernama Lin, tetapi kondisi Lin saat itu terlihat sangat tidak baik. Akhirnya Cheng Yao mengajak Lin untuk mengobrol agar Cheng Yao mengetahui masalah yang sedang Lin hadapi.